Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Martalia, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Salah satunya saya sendiri, yang kedua yaitu ada Sea Rasila Rizik Nur, yang ketiga ada Putra Pradana Anti Mahensa, dan yang terakhir yaitu ada Nunung Nur Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi Odoo untuk CRM. CRM sendiri adalah singkatan dari Customer Relationship Management, yang merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi perusahaan yang ingin mempertahankan pelanggannya. Dengan menggunakan aplikasi CRM, perusahaan dapat melacak aktivitas pelanggan, mengelola penjualan, dan memperbaiki pengalaman pelanggan. Di sini akan saya jelaskan cara menggunakan Odoo untuk aplikasi. Cara menggunakan Odoo untuk CRM. Yang pertama, kita harus membuat kontak sebagai calon pelanggan. Kita gunakan sebagai orang saja. Kemudian kita simpan. Setelah membuat kontak, kita akan menambahkan data produk di menu penjualan. Penjualan, kita tambah produk. Kita jual sweater. Kita lanjut. Ini kita jual saja. Harga jualnya itu 70.000. Modalnya mungkin 50.000. Sudah, kita save juga. Kemudian kita masuk ke menu CRM. Sebelum masuk ke People Line ini, kita buat dulu di prospek sebagai calon pelanggan. Kita buat baru. Misal dia mau beli sweater tadi, sweater rajut. Nama kontaknya tadi siapa? Anissa. Nah, di sini ada pemilihan nih. Siapa sih sales yang akan menangani si Anissa ini? Di sini karena berhubung saya menggunakan salesnya sebagai nama saya sendiri. Terus probabilitasnya ini karena baru jadi calon pelanggan, jadi masih sekitar 25%. Kalau sudah, kita simpan secara manual. Jadi di prospek sini ada tiga pelanggan nih yang mau menjadi pelanggan kita. Kita klik yang tadi sudah kita buat. Kita sudah menawarkan nih kepada Anissa, dan Anissa sepertinya tertarik dengan produk yang telah kita prospek ke Anissanya. Jadi kita klik konversi menjadi peluang. Kita buat peluang. Kita masuk ke People Line. Si Anissa yang tadi awalnya masuk di menu prospek, karena sudah ada peluang nih, dia masuk ke People Line.
Nah, di dalam people line ini ada step-stepnya. Ada yang baru, ini maksudnya dia baru jadi pelanggan. Ada yang berkualifikasi, artinya produk yang kita tawarkan ke pelanggan itu masuk nih, jadi ya masuk ke kualifikasi. Di kualifikasi nanti bisa masuk ke proposisi kalau harga dan bahan atau produk yang kita negosiasinya sama-sama deal nih sama si pelanggan. Kalau sudah, nanti bakalan masuk ke menu berhasil. Kita klik yang sweater lanjut tadi. Kita klik buat penawaran baru. Anissa. Oh, sebentar, maaf. Di sini si Anissa mau beli berapa nih? Misal Anissa mau beli 10, sedangkan harga yang dia mau itu harganya 65.000, misal dia mau beli, jadi ada 650.000 omsetnya. Di sini probabilitasnya udah 50%. Terus kemudian kita klik penawaran baru. Termin pembayarannya kontan. Di sini produk yang mau dibeli kita tambahkan. Kita cari tadi sweater. Berapa produknya? 10. Jadi totalnya sama pajak 77.700. Kalau sudah kita kirim. Ini kita save dulu, kemudian kita kirim. Ini masuk ke emailnya si Anissa. Penawarannya tuh kalau harganya itu 70.000 gitu. Jadinya kalau dia beli 10, 777.000. Ini kita kirim. Nanti masuk ke emailnya si Anissa. Kemudian setelah penawaran baru tadi terbuat, itu masuk di quotation. Nih ada di 777.000 nih Anissa. Statusnya masih penawarannya terkirim. Jadi masih melakukan penawaran nih kita dan Anissa. Di my people line-nya kita ubah si Anissa udah kualifikasi nih, udah masuk kualifikasi kita. Sekarang kita atur buat aktivitasnya, yaitu untuk mengirimkan email lagi, atau bisa juga rapat meeting gitu kalau dia mau negosiasi secara langsung. Misal kita buat rapatnya di tanggal 24, dengan Anissa sebagai peserta dan saya juga. Kemudian kita klik baru. Anissa 1 jam aja. Online-nya meeting, misal Zoom-nya link Zoom. Nah, ini ada URL video call-nya. Online-nya meeting. Keterangannya itu negosiasi harga, terus kita simpan. Dimana sih tempat aktivitas yang udah kita buat? Itu ada di aktivitas saya. Nah, ini ada aktivitas yang kayak tadi
si Anissa itu baru berkualifikasi tahapannya, karena kita sudah masukin dia untuk meeting, kita masuk ke proposisi negosiasinya, negosiasi harga. Kemudian kita masuk ke quotation yang tadi. Di sini sudah dilakukan penawaran nih, udah negosiasi juga nih. Ternyata si Anissa setuju untuk harganya itu 70.000 untuk 10 produk, berarti harga dengan pajaknya 777. Karena Anissa sudah setuju, kita klik konfirmasi. Konfirmasi, harganya udah sesuai. Terus kita buat faktur. Pembayarannya jumlah tetap 777.000. Kita buat draft dulu. Kemudian kita klik konfirmasi. Kita kirim fakturnya ke Anissa. Kirim lagi. Sudah terkirim. Ini udah terkirim nih emailnya. Terus kita balik ke My People Line buat memperbaruinya. Ini karena sudah 700.000 omsetnya, probabilitasnya kita ganti jadi 75%. Kita save. Kita masuk lagi ke quotation penawaran tadi. Si Anissa kan udah setuju, udah kita buat faktur juga, harganya udah sesuai. Maka kita masuk ke My People Line dan buat Anissa menjadi di sininya berhasil, yaitu berhasil nih, sudah berhasil karena Anissa udah menyetujui harganya 700.000 dan udah kita kirimkan faktur. Saatnya melakukan pembayaran si Anissa. Masuk ke quotation lagi, diklik lagi. Ini satu faktur tadi, kita klik bayar. Anissa udah bayar nih karena udah berhasil. Pembayarannya manual aja, 777, create payment dan lunas keterangannya. Untuk melihat semua yang laporan-laporannya itu bisa diklik di laporan sini. Nah, di sini ada laporan perkiraan. Ada laporan saluran. Nah, jadi di sini bisa kita lihat nih, yang baru jadi calon pelanggan tuh ada 2, yang masuk ke proposisi ada 1. Ini untuk negosiasi lagi gitu ya. Yang berhasil udah ada 4. Terus ada laporan aktivitas juga. Ada laporan yang di prospek, ada berapa? Ada 9 semuanya. Sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.